Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sel punca atau biasa disebut dengan stem cell. Jadi, sel punca itu apa sih? Nah, kata punca itu merupakan kata yang mempunyai makna awal mula. Jadi, sel punca itu merupakan sel yang menjadi awal mula pertumbuhan sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme. Dan sel punca ini itu sudah ada sejak awal kehidupan saat kita masih menjadi embrio ya di dalam rahim ibu. Kemudian nantinya akan membentuk sekitar 200 jenis sel yang berbeda-beda dalam tubuh. Nah, sel punca itu fungsinya untuk apa? Fungsinya itu sebagai perbaikan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Lantas, apa saja sih karakteristik sel punca itu? Nah, pertama nih, selnya itu belum berdiferensiasi sehingga dia itu belum mempunyai bentuk dan fungsi yang spesifik. Jadi masih awal mula banget ya, sehingga belum mempunyai bentuk dan fungsi yang spesifiknya untuk apa gitu. Kemudian yang kedua itu mampu atau bisa memperbanyak dirinya untuk menghasilkan sel yang mempunyai karakteristik yang sama dengan induknya atau pembelahan ya ini ya. Kemudian yang ketiga itu dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Nah, jadi stem cell ini atau sel punca ini mempunyai sifat pluripoten atau kemampuan sel untuk menjadi sel tubuh apapun yang berasal dari lapisan embrional. Kemudian ada juga multipoten atau kemampuan sel untuk menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam satu golongan. Itu. Jadi ada dua ya sifatnya ya. Pluripoten itu tuh bisa menjadi apa saja, menjadi sel tubuh apapun. Sedangkan kalau multipoten itu hanya jenis sel-sel tertentu saja dalam suatu golongan. Kemudian di dalam stem cell itu ada dua jenis jika kita melihat berdasarkan tingkat maturasinya, yaitu stem cell embryonik atau sel punca embryonik dan sel punca dewasa. Sel punca embryonik ini berasal dari blastosit ya. Ini ya blastosit. Ini ya blastosit. Kemudian ini mempunyai sifat pluripoten. Umurnya itu panjang dan mampu berproliferasi menjadi ratusan kali lipat. Nah, sedangkan yang ini adalah sel punca dewasa. Di sini itu mempunyai sifat multipoten dan kemampuan berdiferensiasinya itu terbatas. Gitu. Jadi ini tuh asalnya dari bagian tubuh individu yang sudah dewasa. Tadi kan kalau yang embryonik ini fungsinya sifatnya itu pluripoten. Dia itu bisa menjadi sel-sel dalam bentuk yang lain yang mempunyai banyak fungsi dan banyak bentuk. Nah, kemudian contoh penyakit yang dapat diobati menggunakan stem cell itu apa saja? Nah, ini ya kita lihat ya, ini adalah jaringan sel embrional. Ini bisa ada brain atau otak, neuronnya, ini sarafnya, kemudian ini pencernaan, kemudian hati, jantung, dan tulang. Jadi stem cell itu bisa mengobati kanker, kemudian demensia, stroke, Parkinson, gagal jantung, diabetes, dan glaukoma. Lantas, sel punca atau stem cell dalam pandangan Islam itu bagaimana? Nah, jika ada pasien yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan menggunakan apapun kecuali menggunakan stem cell atau
mendonor sel punca, maka hukumnya dibolehkan. Namun dengan catatan yang pertama, ini memang betul-betul dalam kondisi yang sangat mendesak ya, dan sangat mengancam keselamatan jiwa si pasien. Jadi dibolehkan kalau begitu. Kemudian yang kedua, bahan yang digunakan atau bahan sel puncanya itu yang akan digunakan itu selalu diproduksi dalam tubuh. Dan yang ketiga, ada unsur ta'awun. Ta'awun ini maknanya yaitu saling menolong, saling membantu. Jadi memang ini unsur yang digunakan atau yang tujuannya itu adalah untuk menolong, untuk membantu antara pendonor sel punca dan penerima sel punca. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan sesama. Jadi memang saling menolong sesama, maka hukumnya dibolehkan. Begitu. Jadi memang sel punca itu sudah ada landasan hukum di Indonesia loh. Kalau misalnya mau ngecek bisa di Permenkes 834 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan medis stem cell. Kemudian untuk NU dan Muhammadiyah itu ormas Islam terbesar di Indonesia ya, itu melarang terapi menggunakan embryonic stem cell atau sel punca embryonik, kecuali tadi ya, ketika memang sangat mendesak dan hanya satu-satunya solusi untuk menyelamatkan manusia. Jadi hanya satu-satunya solusi untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan kalau MUI juga mempunyai pendapat yang lain, tapi intinya juga tetap sama, bahwa stem cell embryonik itu boleh dilakukan, terutama dalam keadaan yang sangat mendesak untuk keselamatan jiwa. Jadi memang tidak ada opsi lain, tidak ada pilihan lain pengobatan selain menggunakan stem cell, maka hukumnya dibolehkan. Jadi stem cell ini memang dipercaya sebagai solusi untuk mengobati penyakit yang memang terjadi akibat kerusakan sel-sel dalam jaringan ataupun organ. Nah, jadi kan memang kerusakan sel-sel itu kan sifatnya irreversible nih, tidak bisa kembali ke semula. Jadi obat-obatan yang ada di apotek dan di rumah sakit dan sebagainya itu hanya bisa memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan organ tersebut yang lebih luas lagi. Sehingga adanya stem cell ini, teknik transplantasi sel punca itu digunakan untuk regenerasi sel pankreas penghasil insulin. Nah, ini untuk penderita diabetes mellitus. Jadi gitu ya, kalau misalnya nih penyakitnya itu diabetes mellitus, kalau misalnya hanya sebatas obat saja, itu sebetulnya obat digunakan hanya untuk memperlambat penyakit ataupun penyakit itu menjadi bertambah luas di seluruh sel-sel yang lain. Tetapi ketika menggunakan transplantasi sel punca, maka bisa menjadikan sel pankreas itu beregenerasi dan menghasilkan insulin. Begitu ya anak-anak. Jadi memang ini teknik transplantasi sel punca ini emang secara umumnya digunakan untuk regenerasi sel pankreas untuk penghasil insulin gitu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi ini tentang sel punca. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.